Marcella Zalianty berciuman dengan Fauzi Baadila. Itulah adegan paling mengejutkan dari pentas teater Freaking Crazy You yang berlangsung semalam di Gedung Kesenian Jakarta. Penonton tentu sangat terkejut melihat adegan romantis ini. Soalnya orang sekarang sedang sensitif dengan persoalan porno aksi dan pornografi. Deg-degan, rada grogi, terus tapi Katanya sih mencari nama anak laki-laki lebih susah daripada anak perempuan. Saya udah nyiapin nama, mungkin Fendi juga udah. Ya maksudnya yang sejauh ini sih dia apa tergantung sama saya, tapi mungkin last minute baru jadi itu nama maksudnya. Kalau Irgi tinggal menunggu hari H, Nadia Mulya dan Dustin Mirjaya masih harus menanti 2 bulan lagi sebelum si kecil lahir. Untuk menyambut proses persalinannya, presenter Gospot ini rencananya akan mulai mengurangi kegiatan. Dustin pun sangat mendukung hal itu agar Nadia bisa konsentrasi penuh pada keluarga dan proses kelahirannya nanti. Nggak masalah kalau pagi kan kerja sebentar, cuma semua kegiatan ya dikurangin lah, soalnya udah mulai berat ya. Nanti rencananya mau senam hamil sama suami juga kan, soalnya masih sama suami. Terus karena sekarang saya cuti, saya mau ngisi waktu aja sama hal-hal yang menyenangkan biar emaknya nggak stres. Misalnya mau latihan ngejahit, les ngejahit, terus mau belajar ngaji lagi, terus mau mau latihan drum. Rencananya saya mau latihan drum, pengen main drum, sama nanti juga rencananya sama suami mau jalan-jalan nengokin keluarga di luar negeri lah, pokoknya kita bersenang-senang dulu sebelum kedatangan si kecil. Sampai detik ini Nadia dan Dustin masih menebak-nebak akan berjenis kelamin apakah sang buah hati mereka nanti. Karena setiap kali di USG si jabang bayi terus menyembunyikan alat kelaminnya. Oke, semoga lancar dan sehat-sehat saja buat Nadia dan si jabang bayinya. Pemirsa, saya Nadia Mulya mengucapkan terima kasih sudah bersama saya dari saya masih single sampai saya menikah, sampai sekarang saya mau melahirkan. Nah, sekarang saya mau pamit dulu, saya mau cuti dulu supaya saya bisa lebih fokus untuk melahirkan si kecil ini nanti. Mohon doa restunya pemirsa, tapi insya Allah kalau saya sudah selesai melahirkan, sudah bisa langsing lagi, sudah layak tampil lagi, saya akan tentunya kembali lagi menghibur Anda, pastinya tetap di Gospot. Nah, ini dia pemirsa Nadia Mulya yang waduh makin seksi aja meski sedang hamil tua. Nah, terus siapa ya perempuan cantik ini? Tapi sekarang kita tanya dulu apakah Nadia benar akan segera cuti dari Gospot, Nat? Ya benar, sekarang saya mau cuti dulu dari kesibukan saya sebagai presenter Gospot, apalagi kalau bukan untuk fokus untuk kelahiran si kecil ini. Nah, terus siapa dong yang gantiin? Nah, ini dia pemirsa, ada Cahaya yang akan segera menggantikan posisi kosong Nadia. Betul sekali Nela, pokoknya saya akan menggantikan posisi kekosongan Nadia dan saya akan tampil di layar Gospot tentunya setiap hari Jumat sampai hari Minggu. Dan saya akan tampil setiap hari Senin hingga Kamis. Dan pemirsa, kita akan lanjut setelah kita lihat liputan tentang Marcella Zalianty yang berani ciuman di atas panggung dengan Fauzi Baadila. Ada pula liputan tentang Glenn dan Dewi yang muncul di konser Club Project. Dan si ganteng Ari Wibowo kini punya gandengan baru. Siapa dia? Kita saksikan saja liputannya. Marcella Zalianty berciuman dengan Fauzi Baadila. Itulah adegan paling mengejutkan dari pentas teater Freaking Crazy You yang berlangsung semalam di Gedung Kesenian Jakarta. Penonton tentu sangat terkejut melihat adegan romantis ini. Soalnya orang sekarang sedang sensitif dengan persoalan porno aksi dan pornografi. deg-degan, rada grogi, terus tapi senang. Ini pertama kali main teater dan kesulitan buat saya tuh yang lain udah latihannya tuh 2-3 minggu sebelumnya. Saya baru masuk 5-6 hari yang lalu. Jadi persiapan saya minim banget. Pantas saja kalau Fauzi Baadila sampai deg-degan, bukan hanya karena baru pertama main teater, tapi karena adegan ciuman itu sama sekali belum pernah dilakukan di saat latihan. Bagi Marcel, adegan mesra itu pasti sangat sulit karena dilakukan di atas panggung, di tengah tatapan ratusan pasang mata. Sulit gak sih? Enggak. Enggak ya, sulit. Enggak terlalu sulit sih, karena untungnya aku kenal dia juga udah lama, udah 10 tahun SMA bareng. Jadi untuk bonding chemistry-nya nggak terlalu sulit lagi gitu. Ya udah, ya nggak, emang harus kayak gitu resiko. Awalnya sih kagok banget, tapi tadi tiba-tiba
kaget Pas dikit latihan sih. jantung seperti kayak Nggak bisa-bisa ciuman waktu latihan. Jadi memang nggak boleh ciuman. Jadi Mas Tejo maunya ciuman pertama kali di stage. Sujiwo Tejo, sutradara dari pentas teater ini sempat berucap, pagelaran teater Freaking Crazy You bermuatan protes terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi. Protes itu sepertinya tercermin dari adegan ciuman antara Marcella Zalianty dan Fauzi Baadila tadi. Enggak ya, aku sama sekali nggak takut sama pandangan negatif karena ini juga bukan sesuatu yang jorok tapi perasaan. Semalam di Jakarta Convention Center digelar konser Kla Five Sense. Bisa dibilang Kla termasuk band yang cukup gigih mempertahankan eksistensinya di belantika musik Indonesia di antara invasi band-band baru yang cukup potensial. Saat mengalami bongkar pasang personil ketika 2 personil awal, salah satunya Lilo memutuskan mundur, bahkan tidak menggoyahkan kekompakan Kla dalam berkarya. Untuk itu, Kla membuktikannya dengan menggelar konser serta menggandeng Lilo kembali sebagai bintang tamu. Terus pikir-pikir udah 5 tahun, nanya istri saya juga, ya udah main aja 5 tahun ini, mau sampai kapan? Iya bener juga ya oke lah, seru-seruan aja lah. Selain menggandeng Lilo dan Andy Rif sebagai bintang tamu, penyanyi tamu yang sinarnya cukup mencuri perhatian awak Gospot adalah Dewi Sandra. Tak hanya itu, di antara penonton kami juga menemukan sosok Glenn Fredly. Glenn sepertinya tak ingin melewatkan momennya melihat sang calon istri beraksi di atas panggung. Seolah menghormati Glenn yang menonton, Dewi berdandan manis dengan mengenakan kostum panggung berupa gaun putih, layaknya gaun pengantin. Seusai manggung tentu saja para wartawan berupaya meminta komentar Glenn dan Dewi seputar rencana pernikahan mereka bulan April nanti di Bali. Sayangnya tak sepatah kata pun keluar dari bibir keduanya. Di antara penonton yang hadir kami berjumpa dengan Ari Wibowo dan sang kekasih Inge. Sejak terakhir awak Gospot mewawancarai mereka, tentunya kami ingin tahu kapan sih rencana mereka menikah. Ya namanya pacaran kan selalu maunya serius ya nggak? Iya, jadi kalau emang mudah-mudahan nanti arahnya ke sana, tapi kapannya sih belum tahu. Aduh itu nggak bisa dipersenin ya, gitu nggak bisa dipersenin. Ya kalau cari waktu nggak ada pasti akan terjadi. Nah pemirsa, sebelum Nadia pamit cuti, kita berikan kesempatan Nadia untuk menyapa Anda. Silakan Nat. Terima kasih Nela. Nah pemirsa, saya memang masih menunggu kelahiran anak pertama saya. Namun beda halnya dengan Wanda Hamidah yang sudah melahirkan sekitar 3 bulan yang lalu. Nah semalam Wanda mengadakan acara akikah untuk anaknya tersebut. Seperti apa acaranya? Yuk kita saksikan bersama. Wanda Hamidah kemarin menggelar acara akikah buat anak bungsunya Muhammad Alfat Hakim. Pada acara akikah ini tak lupa Wanda dan suaminya Ciko mengundang anak-anak yatim. Wanda dan Ciko ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka. Kan syarat aja ya kalau akikah tuh kita kambing 2 ya kalau mampu kambing 2 atau 3 anak laki-laki gitu. Terus dari jam 9 tadi kita pengajian, jam 9 kita undang anak-anak yatim. Terus jam 10 ada ibu-ibu pengajian ngaji lagi gitu, biar lebih afdol, lebih berkah anaknya gitu. Itu aja. Terus cukur rambut selesai pengajian. Acara akikah maknanya adalah puji syukur atas karunia dari Tuhan yang tak ternilai harganya berupa keturunan. Puji syukur tentu tak hanya melalui akikah saja. Memberi ASI eksklusif kepada anak juga sebuah bentuk rasa syukur yang lain. Alhamdulillah ASI eksklusif. Udah 3 bulan, pengennya 6 bulan ya, karena yang pertama Syalima kan juga ASI eksklusif 6 bulan. Rasanya nggak adil gitu kalau dia nggak 6 bulan juga. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk ASI eksklusif 6 bulan. Wanda menikah dengan Ciko pada tahun 2001 dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Sebelum menikah dengan Wanda, Ciko adalah seorang duda beranak 2. Wanda tampak sangat menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga, sampai-sampai Wanda rela mundur dari dunia keartisan. Jadi Anda jangan heran setiap tengah malam Wanda juga harus bangun untuk mengganti popok anaknya. Apakah Ciko suami Wanda juga sering ikut bangun di tengah malam? Tidak pernah bangun. Paling tidak pernah bangun malam gitu, tapi
Ya tugasnya biarin deh suami cari uang, saya jaga anak-anak. Wanda, alhamdulillah Wanda istri yang sangat pengertian. Alhamdulillah.